Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik ya. Kita mulai dengan doa dulu yuk. Silakan Yogi. Sekarang yang nggak masuk siapa? Semoga cepat sehat ya. Udah pada jenguk? Udah pada jenguk semua? Oh hari ini. Oh, salam ya dari Bu Wahida intannya. Siapa lagi? Silakan dipersiapkan dulu semuanya. Buku sosiologinya. S5 sudah mulai bersih ya kelasnya. Alhamdulillah. Kalau pekan kemarin kita sudah belajar tentang sikap eksklusif, etnosentris sama primordial ya. Dan ketiga sikap itu memang sumber atau jadi salah satu penyebab masalah sosial ya, karena memang masalah sosial itu kan timbul gara-gara sikap yang eksklusif itu. Eksklusif itu artinya memisahkan diri. Kalau etnosentris bahwa budayanya itu lebih baik daripada budaya lain. Betul. Kita lanjut. Itu ada gambar apa? Maling ayam hingga akhirnya ayamnya dijual dia bawa uang. Iya, maling ayam, maling uang ya, semua yang namanya maling. Nanti ujung-ujungnya kalau ketangkep, iya, itu kalau apes ya. Kalau apesnya ya kena itu, kalau nggak apes ya bebas-bebas aja. Tapi kan nggak tahu apesnya manusia kapan ya. Nah itu artinya apa? Segala tindakan itu ada dampaknya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pasti akan terjadi yang seperti itu. Ya, ini nanti akan kita cari. Ya, selama ini kita sudah belajar tentang faktor penyebab ya. Nah, faktor penyebab yang di sana, kita selama ini sudah banyak masalah yang ditabung, iya enggak? Nah, masalah-masalah yang kalian tabung itu pasti ada faktor penyebabnya. Kalau sudah ada faktor penyebabnya, kalau dibiarkan saja akan menjadi dampak masalah sosial. Nah, kalau Bu Wahida gambarkan dampak itu bagaikan pohon ini. Siapa yang menanam, dia akan menuai. Jadi kalau kamu menanam kebaikan, maka yang tertuai adalah kebaikan. Tapi kalau misalnya kalian menanam kejahatan, yang akan kalian tuai adalah kejahatan. Jadi kalau kalian malas sekarang, kira-kira hasilnya apa? Malas juga ya. Malas juga. Ujung-ujungnya kan malas juga. Oke, sekarang silakan dibuka buku kalian tentang dampak masalah sosial. Buku paket kalian tentang dampak masalah sosial. Di situ banyak dampak ya yang terjadi ya. Coba bacakan salah satu dampak masalah sosial real. 1. Meningkatnya tingkat kriminalitas. 2. Adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. 3. Adanya perpecahan kelompok. 4. Munculnya perilaku menyimpang. 5. Meningkatkan pengangguran. Oke. Sekarang Bu Wahida tanya, pengangguran itu masalah sosial bukan? Masalah sosial. Masalah sosial. Tapi dia bisa menyebabkan dampak masalah sosial yang lainnya nggak? Nah, kalau pengangguran biasanya dampaknya apa salah satunya nih? Pengangguran. Iya, betul. Salah satunya adalah kriminalitas ya. Karena dia kesulitan uang, kesulitan memenuhi kebutuhannya. Bisa dipahami ya, itu dampak ya. Nah, kalau sekarang Bu Wahida menginginkan ini. Bu Wahida mengharapkan kamu nanti mampu menguraikan dampak yang terjadi di masalah sosial melalui artikel yang akan kalian cari nanti per kelompoknya. Ya, di dalam artikel. Setelah itu kalian akan menganalisis dampak yang terjadi di dalam
masalah. Bisa dipahami? Bukan hanya itu, nanti kita akan diskusi seperti biasa. Oke, diskusi, dan silakan kalian yang menjadi moderator, silakan kalian aktif sendiri, dan seperti biasa Bu Wahida nanti akan menuliskan pertanyaan akhir untuk dijawab kalian. Biar Bu Wahida bisa ngukur mana yang paham, mana yang enggak. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Wahida bagi kelompok. Kelompok 1, Fahril, Zulfa, Zaki. Silakan membantu kelompok. Ketua kelompok mengambil 1 karton di Bu Wahida dan 1 LKPD. Jadi 1 kelompok kalian akan ada yang menuliskan dan mempresentasikan di karton dan satunya di LKPD. Bisa dipahami? Caranya kalian cari artikel ya. Cari artikel sebuah masalah yang nanti akan kalian presentasikan untuk mencari dampaknya. Dan kelompok lain jangan lupa aktif bertanya, karena pertanyaan itu akan Bu Wahida jadi bahan untuk post test. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, silakan bergerak dari sekarang. Kelompok? Ini? Masalahnya terserahnya kita. Iya. Artikelnya juga. Ini mata apa? Buat pohon masalah. Kamu ngegambar pohon masalah. Oh, di sini buat gambar pohon masalah. Sini analisisnya dulu. Jadi bagi-bagi tugas. Oke? Ya, terima kasih. Oke. Sudah? Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolos sekolah dan pesta miras, sejumlah pelajar ditangkap Satpol PP. Sejumlah pelajar SMP dan SMK Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tak berkutik ketika ditangkap petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP Kota Bau-Bau, para pelajar ini ditangkap Satpol PP karena bolos sekolah dan menggelegar pesta miras di Kelurahan Lepu, Kecamatan Batombari, Kota Bau-Bau. Kemudian anggota kita menyisir ke sana dan memang ditemukan oleh anggota saya ada 11 orang pelajar. Sebelumnya aksi kejar-kejaran antara siswa dengan petugas Satpol PP tidak terhindarkan ketika petugas menggerebek lokasi pesta miras. Para pelajar tak berkutik ketika beberapa anggota Satpol PP berhasil menangkapnya dan langsung menaikkan mereka ke atas mobil. Kita langsung bawa ke kantor untuk melakukan pembinaan. Kita panggil gurunya untuk datang. Pelajar SMP dan SMK ditangkap Satpol PP karena bolos sekolah dan pesta miras. Hal ini disebabkan oleh faktor malas belajar, dipengaruhi oleh lingkungan pertemanan, tidak suka pelajaran, dan merasa bosan di sekolah. Dan dampak bolos sekolah adalah apa, yaitu tidak naik kelas, diberhentikan sekolah, dapat hukuman dari keluarga, pengangguran, melakukan tindak kriminal, ketinggalan pelajaran, merugikan orang tua, dan kurangnya pengetahuan dan tidak tercapainya cita-cita. Dan sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ya, bagi. Apa solusi dari masalah itu?
Solusinya, solusi dari masalah ini. Oh, mau nanya yang bolosnya apa yang pesta mirasnya? Semuanya. Kan lo juga ya semua. Woi, halo. Lari ya? Iya mas. Bolos sekolah. Iya, langsung saja. Bolos sekolah langsung. Bagaimana peran orang tua dari masalah ini? Benar itu ada berapa? Mana? Rendam kemarahan. Iya. Rendam kemarahan. 2. Berusaha memposisikan diri seperti siswa. 3. Bersikap tegas. 4. Coba cari tahu masalah siswa. 5. Membangun hubungan yang baik dengan siswa. 6. Berikan pemahaman tentang masa depan. 7. Membina hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Yes. Apa? Ada lagi ya? Ada. Bagaimana peran pemerintah nih ya, Bu ya? Zah. Mau tanya ya. Ayo. Bagaimana peran orang tua dari masalah ini? Hah? Bagaimana peran orang tua dalam masalah ini? Peran orang tua dari masalah ini. Masalah saya baca sekilas, saya baca. Perannya orang Iya. Tulis dulu. Tahu apa anak minuman? Iya aja. Kan minum-minuman, kan minum-minuman. Kan anak kan pasti anak kan nggak berani Joy. Tangkap Satpol PP. Dia kan bolos. Sudah ditangkap Satpol PP, pasti dilaporkan ke orang tua. Memberi apa sih kayak ceramah apa gitu, motivasi juga. Sudah rumah. Mimi. Ada lagi. Iya ya, Lucy. Ini kan salah satu penyebabnya itu salah pergaulan gitu kan. Nah, kenapa kan kalau kita itu udah tahu salah pergaulan itu membawa dampak negatif. Kenapa kita tidak menyaring pergaulan kita sehingga kita tidak bolos dan tidak melakukan pesta miras? Itu atas kesadaran diri sendiri sih. Kalau misalnya orangnya mau nakal ya berapa caranya? Kan atas kesadaran diri sendiri. Tapi lebih banyak perannya itu kan pergaulan teman atau apa? Ya bisa dari kan pergaulan, bisa dari kayak kuliah, stres. Masih belum paham. Letak apa? Cepet mari. Tapi belum masuk sama otakku. Apa ya, cari kalkulasinya di Google. Wah, ada musik. Sederhana. Ya apa? Ayo Bu. Apa tindakan tegas yang sekolah lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Tindakan tegas. Ini tindakan tegas. Skor supaya makan buah. Oh, memberi hukuman. Di situ ada solusinya nggak? Kalau katanya saya ya. Soalnya bermasalahnya sih. Dan dia nanya kan dia nggak tahu.
memberi hukuman. Ya. Hukuman bersihin kamar mandi sih. Kalau misalnya skor sih nggak tambah jadi. Kan sama aja bolos. Itu ya termasuk Ibu nak kiawa. Sudah tahu buku aja. Kita eva. Diberhentikan sekolah oleh mana? Emang bula. Iya, sudah tak terlatih eva. Intinya itu atas kesadaran diri sendiri. Sudahlah, terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Sudah semuanya? Sudah Bu Aida kirim ke WA-nya? Sudah ya? Nah, silakan dibuka, silakan dikerjakan juga. Waktunya tidak terlalu lama. Dipikirkan dan dijawab dengan jawaban yang paling benar. Kita lanjutkan. Kriteria yang menentukan apakah suatu masalah sosial dianggap sebagai masalah tergantung pada A. Akibat bagi ketertibannya. Yang A. Ketertiban. Karena tergantung ketertiban. Dilihat punya temannya benar atau salah. Dia jawabnya benar atau salah. Selanjutnya, kunci utama dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi itu adalah menciptakan jiwa wirausaha. 6. Kenapa kok tidak B? Karena kalau orang hanya diberi, itu tidak akan berpikir lebih meningkatkan dirinya. Karena dinyamankan. Tipikal manusia itu seperti itu. Kalau semakin nyaman akan semakin tidak berusaha. Maka yang paling tepat adalah jiwa wirausaha. Sudah semuanya? Silakan di grup ditulis atas nama siapa dan poinnya berapa. Sudah? Kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Bu Aida minta volunteer 2-3 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita tadi sudah ada contoh apa saja dan dampaknya apa. Ya, coba salah satu. Ada yang mau? Yuk. Yang pertama tentang gempa bumi, dampaknya ke masyarakat itu jadi tidak punya tempat tinggal, harta bendanya bisa hilang. Yang pertama itu ada gempa. Nah, dampaknya itu banyak korban jiwa, banyak yang meninggal, terus rumah sakit membludak, terus banyak orang yang kehilangan harta bendanya. Faktor penyebab yang kedua yaitu angka putus sekolah. Nah, penyebabnya ini dari rasa malas atau terbawa teman. Terus yang ketiga itu bolos sekolah karena pesta miras. Nah, ini tuh dari mereka malas belajar sehingga dampaknya itu bagi masyarakat atau bahkan sekolah. Nama sekolahnya jelek atau apa. Oke. Nah, tapi hati-hati ya, karena dampaknya itu bisa dampak laten dan bisa dampak apa? Manifest, tahu nggak? Laten dan manifest. Dampak laten itu dampak yang tidak terasa dampaknya, tapi ujung-ujungnya besar aja, merugikannya banyak aja. Itu namanya dampak laten. Tapi kalau dampak manifest itu dampak yang jelas di depan mata sudah bisa terlihat. Jadi hati-hati ya. Masalah sosial kadang ini terjadi kan banyak dampak latennya.
daripada dampak manifestnya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ya. Bu Aida titip diri kalian dan titip orang sekitar kalian yang paling dekat. Diingatkan, oke? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dulu sebelum Bu Aida tutup? Tidak ada ya. Kalau tidak ada silakan ditutup kelasnya. Mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa mengucapkan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.